Rahayu Pak Agus. Rahayu, Nah, Pak. kita akan meneruskan yang kemarin itu kita bahas sifat baik orang-orang Nusantara. Yang ada 3 tingkatan itu, Pak. Iya. Nah sekarang ini saya juga ingin tahu tingkat kesabaran orang-orang Nusantara itu sampai di mana, bagaimana, apa ada tingkatannya juga seperti masalah sifat tingkatan kebaikan yang kemarin itu. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Tingkat kesabaran kalau menurut ajaran Nusantara itu iya. pada tingkatannya kayak kemarin, Mbak ya. Iya. Sifat lampah laku lajering urip itu ya, Mbak ya. Iya. Yang ada tingkatan 3 ya. Iya. Itu, Mbak. Itu yang Iya, ditanyakan betul. sama Mbak. Iya. Oke. Saya jelaskan ya, Mbak ya. Oke. Salam Rahayu, salam Rahayu, Nusantara, Rahayu. dan salam persaudaraan. Gini, Mbak, kalau masalah kesabaran itu dalam ajaran Pamulangan Ilmu Sejati, ajaran Nusantara itu nggak pakai tingkatan, Mbak. Tapi kesabaran itu ada levelitas. Lu tingkatan nggak ada levelitas kan, bukannya ketingkatan. Ini bukan tingkat 1, 2, 3. Levelnya. Iya. Iya. Nah, kalau berikan contohnya kalau saya Pak. bilang levelitas juga enggak sih, Mbak. Iya. Kan ngambilnya dari sini dulu, Mbak ya. Kesabaran itu sebenarnya apa sih, Mbak? Sesuatu yang harus kita jalankan. Apa kesabaran itu merupakan satu tuntutan? Iya, Mbak. Iya. Apa kesabaran itu satu amalan? Kan gitu, Mbak. Iya. Kok orang Jawa sering ngomong begitu, sing sabar, kan gitu, Mbak. Lah, tapi di sisi iya. lain, iya, Mbak. Iya. Iya, orang Jawa juga bilang sabar ya sabar, tapi sabaro sing sauntara. Lah, Pernah denger ya, Mbak ya? Ojo sabar gitu loh, Mbak. entek sabare. Kalau enggak sabare ya apa, Mbak? Lah, Orang sabar itu di situ, ya, Mbak. Ada yang mengubahkan itu kan versi ya, Mbak ya. Mungkin beliaunya atau saudara kita yang di luar sana punya versi yang lain. Nggak ada yang lebih bagus dari yang mana itu nggak ada, Pak. Namanya juga versi. Cuma dalam kitab yang saya pelajari, kesabaran itu gitu, Pak. gimana? Tak nyimpang sedikit ya, Mbak ya. Iya, iya. Ke ajaran saudara kita yang Muslim ya, Pak. Bahkan kan orang Kejawen. Iya, iya. Di Al-Quran itu kan disebutkan gini, Pak. Inna woha ma'al sobirin gitu. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Terus ada lagi kalimat, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Kan gitu, Pak. Iya. Wes itu nggak bisa dibantah itu, Pak. Itu ayatnya murni itu. Ya, bukan kalimat palsu gitu lah. Bukan hadis palsu. Iya, Gitu. iya. Jadi memang benar, Pak. Cuma di sini itu kan orang banyak nggak tahu, Pak. Ya. Sabar itu yang kayak gimana penerapannya gitu loh, Pak. Iya. Kadang ada orang itu yang sabar itu sabar gak dalam. Bahkan pernah dengar gak orang Jawa bilang gitu, ada ini sabar tapi sabar gak dalam. Maksudnya gini Mbak, kalau dalam bahasa Indonesia, Iya. orang ini sabar tapi sabarnya itu gak pada tempatnya. Harusnya orang kalau dibegitukan, Mbak, ya gak harusnya bersabar. Tapi dia tetap sabar. Lah ini, Mbak, ini yang namanya sabar tapi gak dalam. Gitu loh, Mbak, sabar gak pada tempatnya. Kalau Romo Ageng dulu, Mbak, ngajarin saya, sabar yang benar itu yang kayak gini loh, Mbak. Suatu saat saya mempelajari satu ilmu, kok nggak bisa-bisa sih, Mbak. Tak pelajari terus sampai 1 bulan 2 bulan. Kok sih tetap bingung sih, Mbak. Tetap saya pelajari terus. Tak istiqomai, tak tumakninai, tak tawakali, gitu loh, Mbak. Iya. Istiqomah, tumaknina kalau tawakal, gitu, Mbak. Sampai saya betul-betul bisa menguasai ilmu ini. Itu namanya sabar, Mbak. Saya betulkan apa, ya kan? Kok sulit, terus nggak selesai, akhirnya selesainya sampai sekian tahun, atau sekian bulan, atau sekian minggu. Nah itu namanya sabar, gitu loh, Mbak. Bukan sabar, barang diambil orang, terus jawabannya, yo ben, yo. Istri dibawa lari orang, yo ben. Nah ini kan jenenge sabar wong gendeng, Mbak. Iya. Ada kan orang yang kayak iya, gitu. betul. Iya. Bukan begitu kalau orang laku sabar, Mbak. Iya. Mana yang hak kita yang harus kita pertahankan, ya, mana yang bukan milik kita terus di ini ituin orang.
Ya jangan terus semuanya disabar-sabari, ya sabar gitu loh Mbak. Iya. Cuma sabarnya yang bagaimana gitu loh. Itu kalau versi di kitab saya ya Mbak ya. Gimana itu Pak? Ya itu tadi yang saya jelaskan ke Mbak Agung itu tadi. Jadi nggak seperti yang kemarin itu yang tingkat kebaikan itu Pak. Enggak. Iya. Iya. Jadi sabar itu menghadapi perilaku seperti itu Mbak. Makan sabar dalam menghadapi keadaan yang kayak gini, kondisi yang kayak gini, bahkan sampai nggak punya pikiran yang itu. Atau istilahnya dalam kitab itu gini Mbak. Dalam menghadapi masalah yang seperti apa Mbak? Kita boleh goyah, awakmu oleh goyah, tapi gak oleh pola. Paham? Paham Pak. Oleh goyah, tapi nggak udah sampai oleh pola. pola. Iya. Aku ngerti kamu bingung, tapi kebingungan kamu ini tadi jangan bikin kerusakan kanan kiri. Ya kamu harus bersabar. Ya apa caranya kamu keluar dari kebingungan itu tadi? Ya. Gitu loh Mbak. Aku ngerti kamu sekarang ini dapat masalah, dan aku tahu sekarang jiwa kamu itu lagi goyah. Tapi kamu jangan terlalu banyak pola, gitu loh Mbak. Ya. Biar masalahnya itu tidak merugikan Kemana-mana. orang lain. Nah kalau kamu pola kan akhirnya kemana-mana. Ya. Akhirnya melebar kemana-mana, semuanya orang jadi celaka gitu loh Mbak. Nah itu juga termasuk salah satu dari itu tadi Mbak. Cara menerapkan atau mengamalkan yang namanya kesabaran itu tadi. Jadi kalau saya bilang Mbak, dalam khasana Islam atau Jawa itu mungkin ada kesamaannya di situ Mbak. Kesabaran itu tuntutan Mbak. Memang iya. Jangan berharap kamu bisa hidup selamat kalau kamu tidak sabar. Karena ketidaksabaran itu selalu menimbulkan ketidaktenangan. Betul nggak? Iya, betul. Sulit kamu mau menerapkan yang namanya ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Gimana kamu bisa tenang? Wong kamu ngadapin semuanya itu nggak pernah sabar. Selalu goyah pola goyah pola gitu terus. Gimana kamu bisa tenang? Iya. Cara kamu menyikapi keadaan, cara kamu menyikapi masalah, itu kamu selalu seperti itu gitu loh Pak. Jadi pada intinya menghadapi masalah apapun kita harus sabar. Iya, itu Mbak, kesabaran itu seperti itu. Cuma di situ ada titik-titik kesabaran yang memang harusnya tidak diboleh dengan dibikin secara kesabaran seperti tadi. Orang ngemplang utang, nggak bayar-bayar, terus kita kita kudu sabar. Ya, itu hak kita kok. Iya. Kamu dulu utang sama saya kan utang uang. Jadi kalau kamu mau bayar ya bayarnya pakai uang, jangan pakai cerita. Aduh, mohon maaf Mbak, kemarin istri saya habis sakit, anak saya habis kena masalah. Loh itu kan urusanmu, gitu loh. Kamu utang sama aku itu utang uang, jangan bayarnya pakai cerita. Kan banyak yang gitu Mbak. Iya. Banyak yang bayar. Banyak. Kita punya teman kayak gitu ya. Pinjam kita uang, ya terus bayarnya pakai cerita. Ya. Yang orang tuanya habis gini, yang anaknya habis gitu, yang istrinya habis kena ini, kena itu loh, ya apa sih? Wong utangnya pakai uang kok bayarnya pakai cerita. Itu kan suatu hal kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, cuma kita pakai toleran, Mbak. Iya, jangan terus dialihkan ke dalam sebuah cerita. Nah, iya. Kali mengharapkan ke iba itu, Mbak. Ya kita boleh Mbak sabar ngadepin orang kayak gitu, tapi ya kesabaran itu tetap harus ada itunya, gitu loh Mbak. Tetap ada batasannya. Iya. Ada juga yang ngomong gitu Mbak. Yang namanya orang Jawa itu Mbak, kalau ada masalah sama orang, sabarnya itu dengan cara ngalah. Nah, ini pernah denger ya Mbak? Bagaimana ngalah? Sing waras ngalah. Nah. Sing sabar ngalah, sing ngerti ngalah. Iya toh Mbak? Iya. Tapi kalau kita sudah ngalah, gitu yang sana masih gitu aja. Ya kesabaran kita tuh naik Mbak menjadi ngalih. Gitu loh Mbak. Iya. Aku nggak benci Mbak sama sampean Mbak. Timbangan aku ketemu sama sampean nanti tambah nimbul perkara tambah gegeran. Mending kita nggak usah ketemu. Wis, nggak ketemu. Ah, ya, sering ya Pak. Iya. Aku nggak benci Mbak sama anak ini. Cuma timbangannya anakku nanti bergaul sama dia, ketemu lagi sama dia, ujung-ujungnya tukaran terus. Terus mending nggak usah ketemu, gitu loh Mbak. Iya. Itu juga kesabaran Mbak. Itu juga termasuk suatu kesabaran. Iya Mbak. Menghindari sesuatu permasalahan yang nantinya tidak baik. Nah, itu Mbak. Itu juga kesabaran Mbak. Iya.
Tapi kalau saya sudah ngalah, saya sudah ngalih, bahkan tetap gitu aja. Ya sabar saya hilang jadi ini ngamuk, Mbak. Iya. Itu tadi, ngalah-ngalih ngamuk itu tadi. Ya gimana? Sekarang ada masalah gini, Mbak Agung sendiri yang sudah kelihatan salah, malah saya yang ngalah, ya toh Mbak? Iya. Jika gitu Mbak Agung masih aja kayak gitu, sampai saya ngalih. Sampai saya ngalih pun Mbak Agung masih tetap kayak gitu, terus saya harus gimana? Itu loh Mbak. Kalau nggak mau ngamuk. Lah itu Mbak. Makanya dulu waktu saya bahas ini saya jadi ingat Mbak, itu tahun 2002 Mbak, saya dapat omongan kayak gitu. Saya tanyanya gini loh Mbak sama Romaken tuh Mbak. Yang dimaksud orang sabar itu orang yang berperilaku, yang beramalan kayak gimana? Ya ini Mbak keterangannya Mbak. Iya. Sabar dalam hal opo? Sabar nang opo? Gitu loh katanya Romaken dulu. Sabar ngedepi penggawean. Opo sabar ngedepi perilakunya anak karo bojo? Opo sabar ngedepi kelakuan konco? Opo sabar dibahas semuanya kan luas. Lah luas Mbak, gitu loh Mbak. Makanya kalau kita orang bahas sabar itu kan saya ketawa aja Mbak. Maksudnya itu sabar yang bagaimana gitu loh Mbak. Kita cari ilmu pun juga sama loh Mbak. Kok koncoku bisa gini ya Mbak, bisa gini. Padahal dia ikut ngaji itu cuma sekian tahun, tapi kok bilang saya kok dari bertahun-tahun kok masih kayak gini aja Mbak. Nah kita sabari Mbak. Mungkin ada yang salah mungkin Mbak dalam cara saya belajar. Kita cari kesalahannya di mana sampai kita menemukan titik daripada gelari ilmu itu radi gitu loh Mbak. Iya betul. Biar goblok saiki pinter. Biar gak iso saiki iso. Lah itu termasuk orang sabar Mbak. Gitu loh Mbak. Tekun loh Mbak. Saya dulu mempelajari ini tuh lebih dari 5 tahun loh Mbak. Dulu saya juga dari nol podol lah misalnya kayak gitu. Itu termasuk golongan orang-orang yang sabar Mbak. Tapi sabar dalam hal menuntut ilmu ya. Bukan sabar dalam hal berhadapan dengan manusia yang lain. Nanti ada Mbak, kayak dalam surat At-Takabur itu Mbak ya, di Al-Quran disebutkan gitu, kayak orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu terhadap anak-anak dan istri-istrimu. Loh, ini sudah beda ya Mbak. Bukan kesabaran dalam hal menuntut ilmu, tapi dalam menghadapi anak dan istri. Itu juga ada Mbak pelajarannya Mbak. Iya. Ya benar Mbak, itu kalau dijabarkan ya nanti sampai jam 3 pagi Mbak. Oh iya. Soalnya rona kesabaran itu juga luas sekali. Luas, ya iya makanya aku seneng Mbak kalau orang tanya gitu. Cuma kalau bisa dikupas satu-satu, kamu kesabaran dalam hal apa gitu loh Mbak. Ya kan beda-beda Mbak dalam menghadapi pekerjaan, ya Mbak, dalam menghadapi ilmu, dalam menghadapi anak dan istri, dalam menghadapi tetangga, ya Mbak, teman, iya, betul, dan betul, atasan, bawahan, itu kan ada Mbak. Pokoknya kesabaran ini sangat luas sekali. Jadi kita harus bisa memilah-milah dan membedakan kita mencapai kesabaran itu sampai di titik mana. Nah itu Mbak, poinnya di situ. Iya. Jadi kalau saya ambil sampai di titik mana itu intinya gini loh Mbak. Yang dimaksud orang yang sabar, ya. Bahkan sering ya ada orang ngomong gini Mbak, dalam masalah ini saya tahu Mbak Ageng ini hatinya sakit, tapi tolong kepalanya Mbak Ageng harus dingin. Ya. Tahu ya Mbak, sering ya Mbak? Nggak apa-apa Pak, saya tahu kita semuanya sih sakit hati, tapi biar bagaimanapun kepala kita harus dingin. Ini kan bahasa kias toh Mbak. Maksudnya apa sih Mbak? Ngadapin apapun itu kedepankan logika Mbak. Kedepankan akal dan pikiran kamu. Jangan baperan gitu loh Mbak. Jangan ngikuti mangkalmu gitu loh Mbak. Jangan ngikuti perasaan marahmu gitu loh Mbak. Karena marah itu nggak ada di akal pikiran Mbak. Akal pikiran itu adanya kebingungan. Marah itu adanya di rasa jati Mbak. Di hati gitu. Itu kayaknya bahasa yang sering dipakai ya Mbak di negara kita Mbak. Iya. Hati boleh panas Mbak, tapi biar bagaimanapun kepala pun harus dingin Mbak. Itu loh Mbak. Kurang dingin dikompres. Kurang dingin dikolkas Mbak. Ya kesabaran itu gitu. Kedepankan logika Mbak. Ayo Mbak, akal pikirannya dipakai dulu Mbak ya. Iya, saya tahu kita sama-sama sakit hatinya, kita sama-sama marah. Tapi tolong akal dan pikirannya dikedepankan. Jangan ngikuti perasaan. Karena perasaan itu nggak bisa mikir Mbak. Perasaan itu mek isine ngrasakno Mbak. Ya lek sing dirasakno barang sing enak, sing nyenengno. Lek sing dirasakno barang sing mangkelno Mbak. Ya ngenes. Iya tambah bacok. Bener Mbak. Akhirnya orang diajak bacoan, orang diajak
diajak bunuh-bunuhan gitu loh Mbak. Karena perasaan nggak punya pikiran gitu loh Mbak. Iya, dia cuma punya loncatan-loncatan emosional aja gitu loh. Yang disebut dengan emotional explosion itu. Ledakan-ledakan emosi gitu loh Mbak. Iya. Kok nek ngomong aja karo mangkel. Nah gitu loh, ada ya Pak ngomong gitu. Ya, ngomong kok sama mangkel. Ngomong itu pakai akal logika yang bener. Ya, masalahnya itu apa? Ya, ayo diomongno baik-baik. Ada lagi Mbak falsafah Jawa, Pak. Apa, Mbak? Dalam menghadapi masalah itu kita harus gimana, Pak? Klosoe digelarno, lenonge dilumano, omongane digenano. Kan gitu, Mbak. Ya. Jadi tikari digelarno, tenonge dilumano, omongane digenano. Tenong itu maksudnya makanan, Mbak. Lu sampai segitu loh orang Jawa, Mbak. Kalau ada ngadapi masalah kita gelar tikar. Ayo, ada kopi, ada rokok, ada makanan, wis. Iki sakjane ada apa sih, Mbak? Ada apa sih? Sakjane ono apa sih, Mbak? Kan gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya ada apa ini, Mbak? Dalam falsafah Jawa itu kalau kita menyelesaikan masalah, ya kita ada unggah-ungguhnya ya. Ya itu tadi, Mbak. Raket sekali dengan misalnya ya tadi tenonge dilumahno. Iya, tikare digelarno. Tikar itu kan tikar, Mbak. Iya. Digelar itu kan maksudnya itu tuh, Mbak. Iya. Dibentangkan. Iya. Tenong itu kan makanan. Entah itu bijalar, entah itu pokoknya makanan, Mbak. Termasuk di situ air putih, kopi, teh, rokok, ya. Iya. Nah, itu tenonge dilumahno itu maksudnya makanannya ditata gitu loh, Mbak. Habis itu omongannya digenano. Omongannya digenano itu kan maksudnya omongannya didiskusikan. Iya. Ini ada apa sih, Mbak? Tapi ayo Mbak sama rokokan sambil minum kopi, Mbak. Sama kuenya dimakan. Loh ini kan kepala dingin. Kan enak gitu. Daripada kita datangin orang sambil bawa parang. Gitu loh, Mbak. Terus mau ngomong gak karuan ini gak mungkin selesai, Mbak. Iya. Yang ada ya malah celaka. Kan gitu dong, Mbak. Ya, betul. Betul ya, Mbak ya? Betul. Nah, seperti itu Mbak orang Jawa dalam menerapkan yang namanya bentuk dari satu kesabaran. Inilah tadi yang saya kejar pada harapan tikere digelarno, tenonge dilumano, omongane digenano. Ya, itu yang sangat bagus sekali. Iya, itu ada apa tuh doktrin kaluhuran Nusantara ya itu, Mbak. Itu. Betul sekali ya. Dapat ya, Pak? Ya, dapat ya, Pak ya. Jadi kesabaran orang Jawa itu kayak gimana? Ya, semoga teman yang lain wejangan ini bisa membuka wawasan putra-putri Nusantara. Iya, iya. Terima kasih Pak De atas penjabarannya. Rayu. Rayu, Mbak.